Ucapkan Alhamdulillah karena anda Bapak Ibu bisa duduk di masjid di malam yang tersebar maksiat, di malam kefasikan, di malam berbuat kezaliman, di malam orang Muslim banyak yang tidak tahu diri. Orang Muslim yang mengakui dirinya Muslim, tapi dia tidak tahu diri, malah dia terjumus melakukan hal-hal yang tidak berbeda dengan orang non-Muslim. Inilah malam yang dinamakan malam tahun baru, yang coba kita lihat pemuda-pemuda sebelum saya masuki kita sama-sama belajar, karena tema yang saya bahas belum pernah dibahas di sini. Dan saya harap dengan masuknya tahun baru kita sama-sama harus mampu memperbaiki salat kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Hei orang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Karena kedatangan pertolongan Allah itu adalah lewat sabar dan salat. Sebelum saya menyampaikan tema khusus untuk malam ini, ada yang saya perlu sampaikan. Bapak Ibu, sama-sama ucapkan Alhamdulillah. Masih kurang jelas. Dari dalam hati. Bukan saya minta suara keras, tapi saya minta berkata Alhamdulillah, tapi hati merasa, hati bisa bergetar karena mengucapkan kalimat. Sebagaimana bersabda Rasul, ucapan Alhamdulillah itu lebih berat dari bumi dan langit. Dengan ucapan Alhamdulillah bisa mempenuhi segala isi bumi dan langit, hanya dengan kata Alhamdulillah. Oleh karena itu dikhususkan kata Alhamdulillah itu diawali suratul Fatihah. Dan rahasianya dan kelebihannya, Alhamdulillah termasuk mulai dengan kata memiliki dasar huruf yang bermacam tempat. Dari bagian dalam, ujung tenggorokannya, kemudian adalah bibirnya dan juga bagian lidahnya. Coba kalau kita bilang ha, keluarnya dari mana? Dari dalam kan? Bagian tenggorokan. Terus kalau da, keluarnya di mana? Lidah. Terus mim, keluarnya di sini. Ada rahasia apa? Apa kaitan ha, mim, dal sampai ada sebuah kata yang diucapkan Alhamdulillah? Karena di sini Allah mengikatkan huruf yang berbeda tempat, dari dalam sampai keluar. Berarti di sini Bapak Ibu, kita harus melatih diri bisa mengucapkan kata Alhamdulillah dari batin, bukan hanya sebatas zahir, bukan hanya sebatas niat saja.
keluarnya. Dan dalam kesempatan ini saya khususkan menjadi tema bahasan saya untuk besok jam 1 siang, sekalian acara syukuran meresmikan majlis ta'lim yang insyaAllah diadakan di Rawamangun. Saya undang semua yang hadir, yang tidak punya tempat berdiri di luar, tidak masalah, berdirilah insyaAllah sampai selesai acara. Yang berkenan hadir, insyaAllah besok habis zuhur jam 1 siang kita adakan beresmian majlis ta'lim yang insyaAllah saya akan bahas khusus perlengkapan dan menyempurnakan syukur lewat 5 hal. Kalau salah satu dari 5 hal kurang, berarti kita belum bisa mensyukuri nikmat. Bagaimana bisa terwujud la in syakartum la azidannakum? Harus mempenuhi 5 hal, 5 perkara dalam hal syukur, baru kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Afala akunu abdan syakura, sebagaimana ucapan Rasulullah, aku mau jadi hamba Allah yang bersyukur. Bapak Ibu, alasannya saya meminta Bapak Ibu untuk mengucapkan alhamdulillah karena Anda Bapak Ibu bisa duduk di masjid di malam yang tersebar maksiat, di malam kefasikan, di malam berbuat kezaliman, di malam orang muslim banyak yang tidak tahu diri, orang muslim yang mengakui dirinya muslim tapi dia tidak tahu diri, malah dia terjumus melakukan hal-hal yang tidak berbeda dengan orang non-muslim. Inilah malam yang dinamakan malam tahun baru, yang juga kita lihat pemuda-pemuda dan di mana-mana orang Islam lebih banyak yang merayakan daripada merayakan dengan syukur, merayakan dengan ibadah, merayakan dengan munajat kepada Allah agar memberikan tahun ke depan lebih baik. Ternyata mereka merayakan hal-hal malah membuat minta tahun baru yang lebih baik. Bagaimana Allah berikan tahun lebih baik dimulai malamnya dengan maksiat dan dosa? Bagaimana Allah kasih yang terbaik? Seperti ada orang membuat akad nikah di masjid, ijab kabul di masjid, saksinya di masjid, khutbah nikah di masjid, dihadiri keluarga di masjid. Sebagian besar dari keluarga malah masuk masjid tanpa jilbab. Sebagian dari keluarga malah kelihatan pahanya, malah kelihatan auratnya, dan minta habis itu didoakan semoga diberkahi rumah tangga. Malah selepas ijab kabul, selepas doa pernikahan, selepas bubar mereka, didengar azan zuhurnya tidak salat di masjid, malah ditunda. Minta rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Bagaimana bisa sakinah mawaddah rahmah? Dimulai langkah pertama saat ijab kabul tidak bersyukur kepada Allah dan tidak melaksanakan ibadah. Inilah budaya Indonesia yang tidak disadari. Tanpa kita sadar, masuk kerusakan dalam rumah tangga, masalah dalam rumah tangga, kehilangan rasa tenang dalam rumah tangga. Kita langsung suudzan, pasti ini gara-gara suami, pasti ini gara-gara istri. Tapi ternyata gara-gara mereka berdua, karena dimulai harinya dengan ijab kabul, bukan dengan pimpinan Allah lewat salat berjamaah. Padahal ijab kabul di masjid. Mana yang lebih dahsyat, saya kenal satu orang, dia menceritakan kepada saya nikah di masjid, ijab kabul di masjid,
Tapi saya jujur saja Ustaz, saya tidak pernah masuk masjid kecuali pas ijab kabul nikahan saya. Habis itu, ya Allah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, faman ibtagha al-'izzata bighairihi adhallahu Allah. Bapak Ibu, kita orang Islam, Allah membanggakan kita, memuliakan kita dengan agama Islam. Jadi harus kita bangga terhadap Islam, dan kita harus tahu diri kita orang Muslim. Jangan menjadi orang Muslim tapi tidak berbeda dengan orang non-Muslim. Ternyata perbedaannya apa? Dia tidak menjalankan Islam sama sekali, malah dia mengikuti budaya non-Islam. Tapi beda dia sama orang Muslim atau non-Muslim, bedanya orang tersebut Islam karena dia lahir dalam keluarga Islam, itu saja. Dan orang Katolik atau orang Nasara atau non-Muslim, dia lahir dalam keluarga non-Muslim. Tapi dalam hal berlaku mereka hampir sama. Apakah segitu sudah menjadi Islam kita tidak punya harga? Dan barang siapa yang ingin mendapatkan ketenangan daripada Islam, yang ingin diberikan oleh Allah segala kebahagiaan daripada Islam, yang dia mengharap bisa menjadi mulia di luar agama Islam, tunggulah kehinaan, tunggulah sengsara, tunggulah tersesat sampai dapat murka Allah. Na'udzubillahi min zalik. Bapak Ibu, Anda orang Islam, Anda orang Islam enggak? Bangga sebagai orang Muslim tidak? Apakah kebanggaan kita sebagai Muslim cukup dengan berkata saya Muslim, atau buktikan dengan amalan-amalan ibadah? Bapak Ibu, ini malam tahun baru. Alhamdulillah. Kenapa saya minta Anda berkata Alhamdulillah? Karena di malam ini sebagian dapat ridha Allah, ada orang lain na'udzubillah di malam ini malah dapat kemurkaan Allah. Di malam ini orang buat kufur, di malam ini orang berbuat kezaliman, di malam ini orang masuk dalam golongan munafik, dia belum tahu diri. Di malam ini orang tahu, tambah sadar dia dalam berlaku dosa maksiat, masuk dalam kelompok fasikin. Jadi Bapak Ibu harus kita bersyukur. Alhamdulillah, Allah membukakan hati kita bersama untuk bisa datang ke masjid. Malah saya heran orang-orang yang menyebarkan berita salat di malam tahun baru itu bid'ah, kumpul di majlis malam tahun baru itu bid'ah, i'tikaf di malam tahun baru bid'ah. Mana yang lebih baik? Kita berdiri di bundaran HI sambil pemerintah membantu menutupi supaya suasana lebih layak dan enak. Enak apa? Enak kemurkaan Allah, enak dapat siksa Allah. Saya hanya berdoa, ya Allah, jangan menghukumkan kami yang sedang di masjid bermunajat kepadamu gara-gara dosa orang-orang yang di HI. Ya Allah, aku mohon diselamatkan Bapak Ibu yang tinggalkan urusannya, tinggalkan hubbu dunia, tinggalkan hawa nafsunya, datang hanya mau ingin mendapatkan ridha Allah, dan berdoa di malam ini supaya tahun 2013 menjadi lebih baik dalam segala hal, supaya Allah selamatkan kita
walaupun di antara sahabat, kawan dan yang lain-lain berdosa dan maksiat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk berbuat salah seperti mereka. Dan kita doakan mereka, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan petunjuk. Yang ada niat mau ke HI ke sana, ya Allah balik hatinya datang ke masjid. Ya Allah yang punya tujuan sambil menghiburkan keluarganya dan anaknya ke HI atau ke tempat tertentu berhiburan, dia belum tahu di situ kemurkaan Allah. Ya Allah selamatkan supaya dia segera kembali ke masjid, ya Allah. Kita doakan, karena menurut saya mereka belum tahu. Mudah-mudahan malam ini HI itu kosong, tidak ada orang ke sana. Biar semua polisi dan keamanan yang sudah menyiapkan tempatnya kecewa, tidak ada orang datang. Karena semuanya larinya ke masjid. Semuanya datang mencari ridha Allah. Semuanya di tangan Allah, kita tidak tahu. Tapi yang saya khususkan Bapak Ibu, harus anda yang bersyukur di malam ini. Allah bukakan hati, tidak terbayang mau melarikan diri ke tempat maksiat, tapi anda sudah nawaitu. Dan saya yakin di antara Bapak Ibu yang sudah sebelumnya bermalam-malam jauh hari sudah nawaitu menyiapkan tempat, mengajak keluarga dan anak untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu di antara mana ibadah yang Allah rahasiakan ridha. Kalau di dalam ibadah yang kita usahakan semaksimal mungkin, bisa jadi dapat ridha Allah lewat ibadah tertentu. Kalau sudah kita mendapatkan ridha Allah, beres dunia akhirat. Mudah-mudahan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah yang agung dan mulia, dengan asmaul husna was sifatul ula, mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di malam ini, mudah-mudahan tidak pulang ke rumahnya sambil membawa ridha Allah Subhanahu wa taala. Semuanya masing-masing mudah-mudahan malam ini merasakan kebahagiaan ridha Allah, merasakan keindahan ridha Allah, merasakan kemanisnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Kunci dalam segala kehidupan kita tersembunyi dalam sabar dan salat. Ulama menjelaskan tidak ada pahala yang setinggi-tinggi sebagaimana pahala ibadah sabar. Dan sabar itu ada 3 macam. Sabar atas taat. Bapak Ibu datang malam ini namanya apa? Taat, berjuang. Bapak Ibu harap apa? Apa yang diharapkan Bapak Ibu malam ini? Hah? Foto? Oh, saya dengar foto katanya. Ridha? Berarti kita Bapak Ibu di malam ini fokus ke ridha Allah. Siapa yang memberikan ceramahnya, siapa yang mengimami kita, siapa yang memberikan tausiahnya, itu bukan urusan. Karena kita fokus bersama malam ini untuk mendapatkan ridha Allah. Berarti Bapak Ibu harus anda titikkan dalam hati, ya Allah, saya malam ini mau dapat ridhamu ya Allah. Saya ingin malam ini pulang ke rumahnya besok subuh saya sudah membawa ridhamu ya Allah. Saya ingin ya Allah dengan ridhamu ya Allah malam ini saya bisa menjadi bahagia sepanjang sisa umur saya.
Itu yang ditanamkan dalam hati. Kita memang tidak bisa maksa Allah, tapi kita bisa bermunajat, kita bisa berdoa, tidak ada habisnya. Sampai kita merasa Allah kabulkan. Belum dikabulkan, kita teruskan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu kita mensyukuri nikmat Allah membukakan hatinya, hidayah, taufik datang kemari. Kita punya kewajiban mensyukuri nikmat Allah. Di antara kita mensyukur adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sabar atas taat, pasti di antara bapa ibu ada kawan-kawan yang mengajak untuk ke tempat hiburan. Ada yang mengajak keluar kota, ada yang mengajak malah keluar negeri. Tapi anda sudah innamal a'malu binniyat. Anda sudah nawaitu dari jauh hari, malam ini saya mau i'tikaf, malam ini saya mau curhat sama Allah, malam ini saya ingin dipimpin Allah, malam ini saya ingin dapat petunjuk oleh Allah. 2013 insyaAllah lebih baik. Ini kan semuanya Bapak Ibu kan di tangan Allah. Ini perjuangan Bapak Ibu sambil datang ke sini. Dan saya yakin pertama kali melihat jamaah ramai seperti ini malam ini. Saya sering ikutin i'tikaf Sunda Kelapa. Ada i'tikaf di BI, ada i'tikaf di Atin, ada i'tikaf di masjid mana-mana. Dan banyak yang mengharapkan dan mengundang dari jauh hari untuk saya mengisi di tempat mereka masing-masing. Malah ada yang 6 bulan lalu yang sudah minta isi untuk malam ini. Ada yang minta salat malamnya, ada yang minta muhasabahnya, ada yang minta ceramahnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati saya milih Sunda Kelapa. Ini juga menjadi salah satu nikmat bagi kita sama-sama berkumpul di majlis ini. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita sama-sama kumpul lagi di surga Allah. Sungguh kita rasa nikmat kalau kita sebagaimana Allah berikan petunjuk, kita bisa merasakan petunjuk itu. Ihdinas siratal mustaqim. Sabar atas taat. Bapak Ibu lagi berjuang, banyak godaan, banyak hawa nafsu, tapi kita juga perlu sabar atas taat. Ini yang pertama. Yang kedua, sabar atas hawa nafsu, sabar atas maksiat. Nafsu kita mengajak senang-senang. Memang nafsu kita belum senang salat, nafsu kita belum senang majlis ta'lim, nafsu kita belum senang menjadi orang salih-salihah. Mau, semua mau enggak? Mau jadi salih-salihah, mau jadi ahli salat, mau jadi ahli Quran. Nafsunya tidak mau. Anda punya keinginan, tapi ini namanya sabar lawan hawa nafsu. Cinta Allah tidak? Cinta setengah mati atau cinta mati? Cinta mati. Berarti Bapak Ibu tidak ada tawar-tawaran soal cinta sama Allah. Betul? Betul? Tidak ada tawar-tawaran. Jadi cinta Allah berarti segalanya. Allah yang utama, perintah Allah yang utama, semuanya bagi kita Allah. Udahlah, jawab sendiri masing-masing. Jawab sendiri yang sejujur-jujurnya. Kalau memang Allah cinta kita pertama dan tidak ada tawar-tawaran, mulai, tidak usah bahas lalu ya. Yang sudah lalu, tidak usah dibahas.
mulai malam ini, jangan sampai anda masuk masjid masih masbuk. Siap? Ada yang diam ini. Kayaknya berat ini, gimana ya? Tak ada di antara bapak ibu yang tahu berapa sisa umurnya. Tapi dalam sisa umur kita berapapun sedikit atau banyak, insya-Allah 2013 Allah akan melihat kita selalu bertakbiratul ihram bersama imam. Siap? Langkah pertama menuju kebaikan, nawaitu. Anda ada nawaitu enggak? Tapi nawaitunya perlu gerakan. Nawaitu sendiri tidak cukup. Anda sendiri sudah mengakui diri sebagai cinta Allah itu cinta mati. Tak ada tawar-tawaran. Berarti begitu anda mendengar azan masih ada kesibukan dunia, angkat tangan. Allah yang terutama. Lagi di pinggir jalan, jangan bagi alasan macet, jangan bagi alasan apa saja. Wallahi, demi Allah, kalau kita jujur cinta Allah dalam hati dan kita merasa nyesal kalau rakaat satu sudah tertinggal, kita bisa nangis sebagaimana orang saleh. Bukan dia nangis sepanjang malam karena ketinggalan satu rakaat, ketinggalan takbirah pertama sama imam 3 hari dia nangis, tak bisa nyaman tidur. Kita bisa ketinggalan salat karena ketiduran habis sepanjang malam nonton Liga Inggris. Ya Allah, Bapak Ibu, tolong kita sama-sama perbaiki diri. Sabar atas hawa nafsu. Inilah perjuangan. Nafsu kita tidak mau selain jadi masbuk. Nafsu kita tidak mau di saf pertama. Yang saya heran, apalagi Jumat, orang datang mengharap mendekati khatib supaya dapat pahala mendekati khatib, dan saf pertama didoakan oleh malaikat. Datang masjid masih kosong, duduk di ujung sana belakang. Heran saya. Malah ada orang yang datang belakangan, dia fikir masjidnya sudah penuh, sudah terisi. Kok lihat di belakang saf sudah tersusun dan rapi. Tapi begitu kalau dia orangnya tinggi, kayak orang Arab ya, lihat ke depan, oh kosong sih. Jadi bukan masalahnya salah kita tidak melihat ke depan, karena mungkin kita kondisi tidak terlalu tinggi lah ya. Jadi lain kali Bapak Ibu kalau masuk masjid pas hari Jumat, anda melihat masjidnya di saf belakang lagi sudah terisi, jangan anda berfikir masih sudah penuh, tinggal anda loncat-loncat aja, lihat dalam pandangan mata sejauh, oh ternyata kosong di dalam, tinggal minta maju. Dan ini juga tugas para khatib. Begitu khatib naik mimbar, melihat banyak saf-saf yang kosong, tidak apa-apa, khatib berbicara sama makmum. Tapi makmum tidak boleh berbicara. Khatib menyampaikan ke jamaah, tolong Pak maju, saf yang di belakang maju-maju. Ini dalam khutbahnya. Jadi mereka tinggal ikuti perintah khatib dan maju, supaya orang yang datang belakangan telat, dia bisa mendapatkan posisi yang sudah siap, tambah mengganggu orang-orang yang sudah di depan. Tapi karena kita tidak mensusulkan saf depan, akhirnya orang yang datang melihat ada kosong di depan, akhirnya masuk. Akhirnya kena kakinya kanan, kena kakinya kiri, bisa berantem sama orang, bisa marah sama orang. Orang hanya tengok matanya, apaan ini orang datang telat, sudah nyakitin lagi. Akhirnya hilang rasa Jumat, sudah sakit hati. Malah Rasul melarang kita melewati orang banyak lagi di saf-saf. Oleh karena itu jamaah sekalian, hal-hal seperti ini harus kita sama-sama perbaiki. Ini perlu perjuangan seperti ini
Saya yakin Bapak Ibu suka yang baik, suka berbuat baik. Tapi saya harap sama-sama 2013 menuju kepada yang lebih baik. Lebih baik dalam segala ucapan kita, pandangan kita, ibadah kita, majlis kita menjadi lebih sopan, lebih sederhana dalam kehidupannya, lebih halus, lebih tulus, lebih ikhlas, semua jadi lebih baik. Kalau bisa mempunyai segala amalan kebaikan itu puncaknya, sudah ada lebih daripada itu. Jangan melihat orang tunjukkan yang lebih baik, dan jangan anda kalah sama orang lain, sama-sama baik. Anda berusaha, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, sama-sama berlomba-lomba untuk mendapat yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang ketiga atas ujian dan takdir. Ini sabar ujian takdir itu perlu bahasan sendiri. Dan di sini bukan bahasan saya soal sabar setitiknya apa, tapi ujung bahasan saya ini mau masuk kepada perintah yang kedua, ista'inu bis sabri was salah. Suratul Baqarah ayat 153. Salat ini, ada orang salat tapi Allah tidak terima. Kira-kira kita sudah berapa tahun salat? Siapa yang sudah merasa salatnya sudah mantap? Semua punya masalah salat? Angkat tangan yang punya masalah dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 40 yawman la tafutuhu takbiratul ihram, kutibat lahu bara'atan, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar." Barang siapa yang salat 200 salat, artinya 40 hari berturut-turut, 40 hari bukan 40 salat, beda hadisnya. 40 salat pas umrah kan ada hadisnya 40, jamaah Indonesia bilang 40. Tahu 40? Maksudnya 40 salat 8 hari. Tapi kalau ini hadisnya beda. Hadis diriwayatkan Imam Tirmizi. Barang siapa yang salat selama 40 hari, 40 kali 5 waktu salat berapa? 200 berturut-turut, tidak pernah tertinggal takbiratul ihram. La tafutuhu takbiratul ihram, tidak pernah tertinggal takbiratul ihram, akan dapat 2 kebebasan. Bebas dari munafik. Yang kedua, bebas dari neraka Jahannam. Bapak Ibu, demi Allah, demi Allah, demi Allah, orang munafik tidak bisa melaksanakan hari ini. Orang munafik biarpun dia salat, Allah sudah jelaskan orang munafik pun salat, orang munafik baca Quran, orang munafik zikir. Tapi beda orang munafik sama orang mukmin apa? Orang munafik kalau salat, salatnya malas. Orang mukmin kalau salat, salatnya semangat dan cinta. Orang munafik berzikir tapi sedikit. Orang mukmin berzikir tapi banyak sekali, tidak ada batasnya. Itu beda. Oleh kerana itu Allah berintahkan saat memanggil dalam sifat iman, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Hei orang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Demi Allah, orang munafik tidak bisa banyak zikir. Orang munafik tidak bisa salat kecuali malas, apalagi mau jaga takbirah pertama.
Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau anda mau tahu diri mukmin atau munafik, periksa bagaimana respon anda dalam hal takbirah pertama. Kalau anda sudah termasuk selama ini, alhamdulillah, tidak pernah masbuk dan tidak pernah lewat takbirah ihram, alhamdulillah, jaga sampai akhir hayat. Kalau anda merasa ada kemacetan karena penyakitnya tinggal takbirah ihram, ada titik-titik hitam munafik dalam hati, segera perbaiki. Kemunafikan tidak bisa diobati di rumah sakit. Tidak ada resep obat. Resep obat menghilangkan kemunafikan dalam hati adalah jaga salat dengan takbirah ihram. Faham takbirah ihram enggak? Jadi imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Bermacam manusia 5 dalam hal salat. Saya minta Bapak Ibu perhatiannya. Kira-kira kita di antara yang mana dalam 5 golongan dalam hal salat? Yang pertama, orang salat tapi disiksa oleh Allah. Orang salat tapi disiksa. Ternyata salatnya bukan menyelamatkan, malah salatnya membawa dia ke siksa Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Suratul Ma'un. Surah 107 ayat 4 sama 5. Saya begitu membaca ayat ini, sebenarnya saya bersyukur, walaupun ada rasa takut. Bersyukur kenapa? Karena di sini Allah sebutkan alladzina hum an salatihim sahun, bukan fi salatihim sahun. Iman beda jauh. Kalau Allah bawakan fi, fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, berarti kita semua termasuk saya masuk dalam ancaman ini. Maksudnya apa fi? Alladzina hum fi salatihim sahun, yang lalai dalam salat akan disiksa oleh Allah. Pertanyaan saya, kita lalai dalam salat enggak? Sering. Ini ibu-ibu bilang sering. Tapi alhamdulillah Allah tidak bawakan fi, karena Allah tahu manusia. Tapi Allah bawakan an salatihim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tafsirnya ini an. Apa bedaan sama fi itu? Ternyata kata beliau, alladzina hum an salatihim sahun adalah salat orang munafik yang suka nunda-nunda salat. Begitu sudah mendekati habis waktu, dia kaget, ya Allah, mau habis waktunya, segera dan cepat ambil wudu dan segera dan cepat selesai salatnya supaya tidak habis waktu. Intinya salat tanpa rasa apa-apa. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang dia sadari Allahu Akbar sama salam, di antaranya tidak ada, nol. Dan banyak yang seperti ini. Saya lihat banyak masuk ke masjid,
hampir jam 6. Berarti sebentar lagi maghrib ya. Ternyata dia belum asar. Begitu dia masuk ke masjid, saya perhatiin, saya pikir pertama baik sangka, harus baik sangka. Begitu dia salat, saya sambil pandangan saya, ini salat apaan ini? Jangan-jangan lagi olahraga tapi salah tempat. Begitu dia salat, Allahu Akbar. Belum lama ya, belum lama sudah rukuk, sudah sujud. Begitu dia mau tahiyat pertama, saya fikir tahiyatul masjid. Dia bangun lagi, salat 2 rakaat. Jadi teruskan 4 baru salam. Tidak lebih dari 2 menit. 4 rakaat. Habis itu dia angkat tangan. Dan saya begitu dekatin, saya tegur beliau. Maaf, enti berdoa apa? Ya Allah, terimalah salat ana. Malu. Kita malu sama Allah kalau kita punya salat seperti ini. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau anda belum bisa salat yang cocok bagi Allah, carilah Tuhan yang lain yang sesuai salat kita. Betul kata Imam Ibnu Qayyim. Ini berkata Imam Qayyim 400-600 tahun lalu dia ngomong seperti ini. Kalau anda belum bisa fantas salat yang fantas yang cocok bagi Allah, cobalah cari Tuhan lain yang cocok dengan salatnya. Ya, kita salat sekarang tidak sesuai untuk Allah ini. Ini bukan untuk Allah. Itu yang dinamakan Rasulullah SAW, yang orang-orang yang bergerak dengan cepat untuk selesaikan salat karena takut habis waktu. Itulah kata Rasulullah, tilka salatul munafik. Begitulah salat orang munafik. Begitulah salat orang munafik. Begitulah salat orang munafik. Na'udzubillah. Subhanallah Bapak Ibu, saya mendapatkan pelajaran, kalau kita salat tepat waktu bersama imam, jamaah di masjid, tenang. Saya pernah terjumus di dalam perjalanan, kemudian mepet pas asar, kemudian ada ceramah di satu tempat. Saya punya fikiran, udahlah ke sana aja sekalian, nanti salat di sana. Dalam perjalanan, demi Allah Bapak Ibu tidak tenang. Sampai ke tempat dan salat habis, saya selesai. Memang sudah maghrib dekat, tapi begitu saya salat, saya sadar saya tidak salat. Baru sadar saya tidak salat. Dan saya minta maaf ya Allah, inilah salat saya seperti ini. Saya tidak pantas menjadi hamba-Mu ya Allah. Kalau memang salat kita seperti ini. Tapi ternyata salat tepat waktu di masjid berjamaah, subhanallah, kita sepertinya mengangkat gunung yang besar di atas kepala kita. Sudah mendapatkan ketenangan yang luar biasa dan menyelesaikan kewajiban kita terhadap Allah. Baru kita fantas berkata, ya Allah, terimalah doa dan salat kami. Sudah jelas yang pertama, orang salat tapi disiksa. Apa artinya fawailu lil musallin? Artinya? Kalau di dalam bahasa Indonesia, artinya celaka bagi orang salat. Dalam bahasa Arab, wail satu kampung di dalam neraka. Istilah lain satu desa. Tahu desa? Satu kecamatan ya. Di dalam api neraka sendiri. Kepala kampungnya ada juga. Di sana ada kepala kampung, kepala desa. Fir'aun. Wakil kepala Haman. Ada juga orang yang terkenal di sana, Qarun.
Ini mereka ditempatkan di sana. Tempat itu khususan VIP. Untuk siapa? Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka Jahannam yang saya kaget waktu saya membaca satu hadis, saya heran. Neraka Jahannam sendiri berlindung kepada Allah dari ancaman wail sendiri. Padahal wail di mana? Di dalam neraka. Panasnya 7 kali lipat daripada api neraka sendiri. Ini ruang VIP. Ini bagi orang salat yang sahun, yang sebagaimana saya jelasin sifatnya. Bapak Ibu, bagaimana orang muslim tapi tidak salat? Kalau orang yang salat tapi salatnya ya selalu tidak tepat waktu, suka gabungkan tanpa alasan, sebentar mau habis ini masuk ke ini, ketiduran salat subuhnya, tapi dia tetap jaga. Ini sudah termasuk dalam ancaman ini. Bagaimana orang yang tidak salat sama sekali? Na'udzubillah. Yang kedua, orang salat tapi dihisab oleh Allah. Dia selamat dari ancaman fawailun lil musallin, tapi belum mantap salatnya, dihisab. Seperti apa? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak sempurna wudunya, yang tidak menjaga rukun-rukunnya, yang tidak mempelajari wajib-wajibnya. Dia salat ikut-ikutan. Dan di dalam salat, kalau dia Allahu Akbar, hilang, tidak tahu kemana. Sebentar di mall, sebentar di rumah, sebentar di Tanah Abang, sebentar naik busway, sebentar bayanan umroh, sebentar ingat masalah rumah tangga. Pokoknya kalau dia sudah Allah, sebelumnya tidak ada, santai aja, belum takbir kan? Begitu dia Allahu Akbar, udah masuk. Sepertinya dia lagi meeting dalam salat. Semua masalah dia mau selesaikan dalam salat. Belanja di Tanah Abang, urusin belanjaan istrinya, fikirin jemputan anaknya, semuanya dalam salat. Begitu dia selesai, ditanya, apa yang dibaca imam tadi? Imam ya? Sebenarnya saya sudah dengar bacaannya, tapi saya belum Quran hafal. Jadi ayatnya saya Quran, tapi saya tahu itu Quran. Ya memang Quran, masa dia mau baca? Ya jelas dia baca Quran, masa dia mau baca selain Quran? Tidak, maksud saya bertanya, Pak, Anda perhatiin bacaan imam apa? Rakaat, ya udah begini aja. Rakaat pertama baca apa? Rakaat kedua baca apa? Bisa tahu nggak? Bisa ingat nggak? Satu ayat, satu apa saja. Sebenarnya saya jujur saja Ustaz, saya kurang hafal. Saya sepertinya pernah mendengar ayat ini, pernah, tapi kok hilang gitu. Terus dia tanya kembali, maaf Ustaz, imam baca tadi apa? Saya bilang rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Masa sih? Dia berpikir ayat ini tadi baca. Memang terserah saja Bapak Ibu, ini hal hampir 90%, termasuk saya. Saya bicara jujur. Kadang masuk salat, Allahu Akbar, tidak tahu kemana. Tidak ada rasa sama sekali.
selesai salat. Oleh karena itu berusaha jaga sunnah ba'diyah qabliyah, namanya sunnah rawatib. Mudah-mudahan dengan sunnah qabliyah ba'diyah Allah tutupi kekurangan itu di sunnah, di salat wajib. Pertama Allah hisabkan salat wajib. Begitu malaikat beriksa, ya Allah, ini hambamu memang salat banyak, tapi banyak lubangnya, banyak bocor. Bagaimana ya Allah ini? Kata Allah, coba lihat, beriksa, ada sunnah-sunnah enggak? Diberiksa, duha, qabliyah, ba'diyah, salat malam, tahiyatul masjid, sunnah wudu, taubat, hajat dan yang lain-lain. Allah perintah malaikat, coba beriksa, ada sunnah-sunnah enggak? Kata malaikat, ada ya Allah, banyak sunnah-sunnahnya. Udah, tutupi aja lubang-lubangnya. Ditutupin semua, jadi salat sempurna, masuk surga. Ada yang lain, Allah tanya, coba beriksa salat sunnahnya. Ya Allah, tidak ada. Berarti salatnya bagi dia apa? Celaka kan? Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau anda belum bisa sempurna dalam salat wajib, jangan tinggalin salat sunnah. Banyak salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sunnah wudu, masuk rumah, keluar rumah. Sebagaimana saya sudah jelasin berkali-kali, sunnah itu berbanyak semaksimal mungkin. Harun al-Rashid, salah satu khalifah, terkenal beliau setiap malam tidak kurang, di luar salat wajib tidak berkurang dari 100 rakaat. Di luar salat wajib tidak berkurang dari 100. Jadi jumlah salat sunnahnya semua hampir 100 rakaat. Jadi sayang sekali kalau Bapak Ibu hanya terhitung anda punya salat wajib saja. Sayang. Mudah-mudahan salat wajib sama sunnah. Harapan saya sesuai hadis Rasulullah, dan sunnah-sunnah Allah sempurnakan kekurangan kita dalam hal dan salat wajib. Tapi seperti ini, yang tidak sempurna wudu, yang tidak sempurna rukun dan wajib, akan dihisab oleh Allah. Mulai malam tahun baru, kita harusnya muhasabah Bapak Ibu. Barang siapa yang suka muhasabah diri, akan Allah ringankan hisabnya nanti di hari kiamat. Muhasabah bukan pas lagi ramai-ramai di masjid pas i'tikaf, tidak. Kalau bisa anda setiap malam punya muhasabah di rumah. Begitu anda mau tidur, tes, periksa. Begitu anda sudah muhasabah, segera ambil wudu, salat 2 rakaat dan tidur. Kalau seandainya memang malam itu yang terakhir bagi kita di dunia ini, alhamdulillah sudah muhasabah dan sudah salat sebelum tidur. InsyaAllah husnul khatimah. Apalagi kalau menjaga wudu pas tidur. Jadi tolong diperiksa soal salat kita. Yang ketiga, salatnya mampu menghapus dosa. Sekarang Bapak Ibu harus fahami dalam 3-5 golongan ini, tidak semua salat bisa dapat pahala. Harus fahami itu ya. Tidak semua salat anda bisa dapat pahala. Tidak semua salat anda bisa mendapatkan ampunan. Tidak semua salat anda bisa dihisab, dan tidak semua salat anda bisa disiksa. Jadi semua ada apa? Turutannya, bagaimana sistemnya. Yang disiksa sudah saya jelasin, fawailun lil musallin. Yang dihisab oleh Allah sudah saya gambarkan. Orang yang dia berusaha jaga wudu, tapi begitu dia masuk salat, malah saya pernah masuk masjid, di samping saya ada orang salat tahiyatul masjid ini. Allahu Akbar. Dia hampir sama saya. Allahu Akbar. Tapi dia suaranya agak kencang sedikit, jadi saya bisa dengar suaranya. Begitu dia habis Allahu Akbar, tahiyatul thayyibatul mubarakatuh, saya kaget.
Habis itu dia lepasin tangannya. Sepertinya saya bilang, saya dalam hati saya pas lagi salat, alhamdulillah sudah sadar. Dia sudah sadar, pas takbirah ihram, dia lupa, dia lagi berdiri, dia fikir tahiyat. Dia mengganti doa iftitah jadi tahiyat. Tapi ternyata Bapak Ibu, pernah satu hari terjadi sama saya peristiwa yang sama. Allahu Akbar, tahiyatut thayyibat. Langsung pas saya ingat, sudah selesai tahiyat, sudah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad rasulullah, baru saya ingat. Kalau orang itu yang tadi ternyata lebih baik, ingat cepatan. Tahiyatut thayyibat sudah baru ingat. Kalau saya sudah selesai tahiyat baru ingat. Ternyata itu juga penaruhnya dosa. Barangkali saya ada salah sama istri saya, jadi begini salat saya begini. Tapi subhanallah, bahagia seorang yang bisa punya salat. Paling tidak ini yang ketiga, lewat salatnya bisa diampuni Allah dosanya. Seperti apa itu? Sempurna wudu'nya, sempurna rukun-rukun dan wajib. Begitu dia masuk salat, dia sibuk dalam salat lawan hawa nafsu dan syaitan. Syaitan waswas dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, menggoda bermacam-macam. Sepertinya dia merasa, saya kuntut belum, batal wudu belum. Banyak digoda oleh syaitan, tapi tetap dia perjuangkan. Tetap saya masih wudu, masih jaga wudu. Ini hanya was-was, ini bukan kuntut, bukan suara, bukan bau, bukan apa-apa. Teruskan. Tapi hilang sebentar, datang sebentar. Hilang sebentar, datang sebentar. Dalam perjuangan ini, Allah tidak memberikan pahala salatnya karena belum sempurna. Tapi Allah berikan ampunan karena dia berjuang. Berjuang apa? Lawan waswas, lawan syaitan, lawan hawa nafsu, lawan fikiran. Dan salah satu Bapak Ibu yang membantu Anda bisa lawan waswas dan fikiran, pertama, saat Anda merasa waswas, kerasin suara bacaannya yang cukup untuk didengar oleh telinga sendiri. Anda merasa sekarang waswas ya, merasa hilang salatnya, kemana gitu, langsung Anda Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Kerasin suara dan rasakan dengan kalbu. Dan jangan biasakan diri setiap Anda rasa was-was tutupi mata. Jangan menjadi hal itu biasa. Nanti lama-lama tidak bisa khusyuk kecuali tutup mata. Dan Rasul melarang kita lagi salat menutupi mata. Yang kedua, yang membantu kita bisa menghadirkan diri kita dalam salat, selain kerasin suara dalam bacaan, ganti-ganti ayat yang kita baca. Jangan qulhu mulu, rakaat pertama qulhu, rakaat kedua qulhu, dan seterusnya qulhu sampai mati. Ini yang membuat kita apa? Tidak merasa nikmatnya salat, karena saat kita baca qulhu sebenarnya bukan kita yang baca, otak bawah sadar yang baca. Karena sering kita baca, otomatis sudah terekam di sini. Akhirnya dia keluar secara otomatis. Sudah faham? Jadi ganti, pas lagi salat Anda rasa was-was, rakaat pertama ini ya, habis Al-Fatihah, Yasin wal Qur'anil Hakim, hafal 2 ayat, Allahu Akbar. Di rakaat yang kedua lari kemana gitu, Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yahasib. Bukan dalam satu rakaatnya, tapi maksud saya, usahakan pindah-pindah setiap Anda dalam satu rakaat. Misal rakaat pertama baca ayat tertentu, di rakaat yang kedua pindah ke ayat baru lagi yang Anda hafal. Jangan hanya sepanjang hidupnya dan sepanjang salatnya qulhu qulhu qulhu, atau 4 qul. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas.
Akhirnya syaitan yang sering goda kita, dia sudah hafal 4 qul ini, sering kita baca. Akhirnya kita harap lewat bacaan bisa syaitan lari. Ana hafal itu, jangan dah bisa ana lari. Ya susah juga ini. Qul. Ini kan masalah. Tapi saya minta Bapak Ibu, cuba mulai malam ini ya. Karena ada salat i'tikaf, salat malam ya. Tapi saya minta sebelum Anda ikut salat malam, cuba masing-masing salat 2 rakaat. Dan apa yang saya sampaikan ini cuba praktik. Insya Allah dengan perjuangan Anda akan semakin salatnya semakin baik, semakin bertingkat. Bapak Ibu, Anda jangan harap di satu malam bisa langsung jadi ke martabat yang pertama. Masih kita bahas ya. Ini kita masih, yang saya harapkan sementara ini golongan yang ketiga, lewat salat bisa diampuni Allah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau diampuni Allah berarti dosa kita sepanjang hari diampuni Allah. Begitu kita salat diampuni. Tapi yang keempat, ini jauh lebih tinggi lagi. Orang salat tapi dapat pahala. Bapak Ibu, kalau artinya semakin naik, semakin tinggi salatnya, berarti dapat pahala, otomatis diampuni juga kan? Semua kan di bawah, apapun yang di bawahnya dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan. Siapa itu yang salat tapi bisa mendapatkan pahala salatnya? Artinya lewat salat dia benar-benar bisa merasakan nikmat salat.